Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan dengan subbab organ dan sistem organ. Nah, sebelum kita memulai materi, kita perlu ingat-ingat dulu nih mengenai materi kemarin yang sudah dibahas, yaitu mengenai jaringan hewan. Nah, di sini, apakah ada yang masih ingat apa itu jaringan hewan? Ya, jaringan hewan merupakan sekumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu jaringan. Karena kali ini kita membahas mengenai organ dan sistem organ, kita perlu tahu dulu nih, apa itu organ? Adik-adik di rumah sudah ada yang tahu belum apa itu organ? Nah, sekarang pergilah bercermin dan amati tubuh kalian. Tubuh kalian memiliki mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan lainnya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu merupakan bagian dari organ. Organ merupakan sekumpulan jenis jaringan yang berbeda untuk membentuk suatu organ. Organ dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam terdiri dari paru-paru, jantung, lambung, ginjal, dan usus. Sedangkan organ luar terdiri dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Kulit juga merupakan salah satu contoh dari organ luar. Nah, kulit tersusun dari beberapa jenis jaringan. Jaringan yang menyusun kulit yaitu ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan syaraf. Nah, jaringan-jaringan tersebut saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar seperti zat kimia, perubahan suhu, dan lain-lainnya. Sementara itu, contoh dari organ dalam adalah usus. Nah, usus terdiri atau tersusun dari berbagai macam jenis jaringan, yaitu ada jaringan ikat, epitel, otot, dan syaraf. Permukaan usus terdiri dari jonjot-jonjot atau vili yang bentuknya seperti jari tangan, di mana pada permukaan jonjot tersebut terdiri dari jaringan epitel. Nah, di dalam jonjot itu terdiri dari berbagai macam jenis jaringan, yaitu ada jaringan pembuluh darah, ada jaringan epitel, ada jaringan limfa, dan ada jaringan syaraf. Nah, jaringan-jaringan tersebut bekerja sama atau berkoordinasi untuk melakukan suatu fungsi yang sama, yaitu untuk mencerna makanan. Selanjutnya, setelah organ, kita akan membahas mengenai sistem organ. Ada yang tahu apa itu sistem organ? Ya, jadi sistem organ adalah sekumpulan organ untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem limfa, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem endokrin, sistem saraf, sistem indera, sistem reproduksi laki-laki, dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama
yaitu sistem gerak. Sistem gerak terdiri dari tulang, otot lurik, dan sendi, di mana tulang merupakan anggota gerak pasif, sedangkan otot lurik atau otot rangka merupakan alat gerak aktif. Fungsi dari sistem gerak sendiri yaitu untuk menggerakkan anggota tubuh, untuk menentukan posisi tubuh, dan untuk memberi bentuk pada tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari organ jantung, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah yaitu untuk mengangkut CO2, mengangkut O2, mengangkut nutrisi, mengangkut hormon, mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh, dan juga dapat menjaga suhu tubuh. Selanjutnya yaitu sistem limfa. Sistem limfa tersusun dari organ pembuluh limfa, nodus limfa, kelenjar timus, amandel, adenoid, dan sumsum tulang. Nah, sistem limfa sendiri berfungsi untuk menjaga imunitas tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi bakteri, virus, dan zat asing. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan tersusun dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan apa aja sih? Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, kemudian ada alveolus, dan ada diafragma. Nah, fungsi dari sistem pernafasan ini sendiri yaitu untuk mengeluarkan CO2 dan menyerap O2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi terdiri dari organ hati, kemudian ada organ kulit, paru-paru, dan juga ginjal. Nah, fungsi dari sistem ekskresi yaitu untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh dan juga untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh atau homeostasis. Selanjutnya yaitu sistem hormon atau juga bisa disebut dengan sistem endokrin. Nah, sistem hormon atau sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kemudian kelenjar pankreas, kemudian kelenjar suprarenalis, kelenjar kelamin, plasenta, kelenjar timus, dan kelenjar pineal. Fungsi dari sistem endokrin sendiri adalah untuk menghasilkan atau memproduksi hormon untuk proses fisiologis tubuh seperti metabolisme tubuh dan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf sendiri berfungsi untuk menerima rangsangan dari seluruh organ tubuh dan memberikan respon atau jawaban serta untuk mengatur kerja alat-alat gerak tubuh. Selanjutnya yaitu sistem indera. Nah,
Sistem indera terdiri dari hidung, mata, telinga, dan kulit. Dan juga ada lidah. Nah, fungsi dari sistem indera sendiri yaitu untuk menerima rangsangan dari lingkungan di sekitarnya. Sistem reproduksi laki-laki. Nah, sistem reproduksi laki-laki yaitu terdiri dari epididymis, testis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar Cooper, kelenjar prostat, kemudian penis, dan skrotum. Nah, fungsi dari sistem reproduksi laki-laki yaitu memproduksi sperma untuk perkembangbiakan. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, vulva, vagina, serviks, dan klitoris. Nah, fungsi dari sistem reproduksi wanita itu sendiri yaitu untuk memproduksi sel telur atau ovum dengan tujuan untuk perkembangbiakan. Nah, sekian dulu ya untuk pembelajaran organ dan sistem organ kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf dari saya apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.